Belanda itu letak geografisnya cukup unik karena 27% wilayahnya berada di bawah permukaan laut. Bahkan yang terdalam letaknya sampai 6,7 meter di bawah permukaan laut. Tapi hebatnya, Belanda punya caranya agar kawasannya tidak tenggelam. Bagaimana caranya? Bagaimana hal ini mungkin terjadi? Bagaimana mereka bisa mengusir air laut? Dan apakah mungkin cara ini bisa diimplementasikan di desa kita? Mungkin saja. Marilah kita kupas caranya dan putar intronya. Belanda. Luas Belanda mencapai sekitar 41.526 km persegi dengan garis pantai sepanjang 230 km. Dulunya, Belanda sering sekali mengalami banjir, mengingat daerahnya yang berlokasi di bawah permukaan laut. Tapi tidak mau menyerah, negara ini berusaha terus-menerus untuk mengatasi keadaan ini. Jadi mereka tetap mengatasi walaupun adanya di bawah. Tahun 1927 dibuatlah proyek Afsluitdijk. Sorry kalau gua salah sebut ya, soalnya nggak ngerti bahasa Belanda saya. Di mana pada proyek ini, Belanda akan membangun bendungan super panjang yang membentang hingga 32 km, yang diharapkan itu bisa menahan Laut Wadden, sekaligus juga bisa menghubungkan antara Holland Utara dan Friesland. Kita bangun jalan raya tuh di atasnya. Nah, di sini para pakar pun menghitung bahwa untuk membendung lautan, kita membutuhkan sekitar 36 juta meter kubik material yang ditumpahkan ke laut itu. Dan tentu proyek ini perlu biaya yang tidak kecil, mengingat banyaknya material yang digunakan untuk membendung lautan. Maka dari itu, pembangunan Afsluitdijk disebut-sebut sebagai salah satu proyek terbesar di bumi saat itu. Walaupun mahal, akan tetap saya laksanakan, karena proyek ini demi keselamatan rakyatku. Anjay, bukan kampanye ya. Nggak tanggung-tanggung, mereka mempekerjakan totalnya sampai 10.000 pekerja. Nggak tahu dah sistem harian apa sistem borongan. Yang jelas, mereka itu banyak sekali. 27 kapal keruk pun didatangkan, beserta dengan 13 derek apung dan 132 tongkang. Tongkang ini membawa material untuk ditaruh di dasar laut. Agar tidak mudah bergeser terdorong air, batuan basal digunakan sebagai tumpuannya. Setelah itu, ditumpahkanlah tanah dan pasir ke dasar laut sampai muncul ke permukaan. Agar tidak gampang jebol, mereka membuat bendungan ini setinggi 7 meter di atas permukaan air dengan lebar 90 meter. Pantas aja kan butuh sampai 36 juta meter kubik material, uang bendungannya selebar itu kok. 5 tahun kemudian, tepatnya 1932, bendungan terpanjang ini pun rampung. Dengan adanya bendungan ini, maka lautan pun terpotong dan menjadi danau, di mana danau ini menjadi salah satu danau terbesar di Eropa. Ternyata selain bendungan, Belanda masih harus menggunakan cara lain untuk menguras air di area tergenang. Aduh bingung, mau dikuras pakai apa nih? Sedangkan mesin pompa aja belum secanggih sekarang. Kalaupun ada, itu biayanya tidak efisien karena harus berputar terus. Ada sih caranya, yaitu dengan kincir angin. Yang benar? Iya, kincir angin. Kincir angin ini dikenal juga dengan nama kincir angin polder abad ke... Wah, angka Romawi lagi. 15. Ah, itu 15. Jadi cara kerjanya, ketika kincir angin ini berputar karena dorongan angin, maka tenaganya digunakan untuk memutar pompa air dan mengeluarkan air ke rawa-rawa. Sedikit demi sedikit airnya terkuras dan hal itu pun menciptakan lahan kering yang bisa digunakan untuk bercocok tanam. Saking banyaknya kincir anginnya sampai membuat Belanda disebut juga dengan negeri kincir angin. Warga pun ya sangat senang dong karena bisa terbebas dari banjir dan bisa hidup dengan makmur. Banjir besar pun datang. Waktu berlalu dengan normal, sampai tahun 1953 datanglah banjir besar akibat terjangan air dari Laut Utara. Tak disangka, air laut bisa menerobos dinding penahan banjir dan menelan 8.361 jiwa. Warga benar-benar sangat terpukul atas tragedi tersebut. Mereka pun tidak bisa melanjutkan pertanian karena air laut menggenangi 9% lahan pertanian di Belanda. Tetap berusaha, proyek Delta Works dilaksanakan.
Nah, tak mau menyerah, pemerintah pun merancang lagi tuh proyek penanggulangan yang disebut dengan proyek Delta Works, di mana proyek ini adalah sebuah struktur rantai besar penahan air. Jadi nggak cuma satu tuh, ada banyak sekali penahan yang akan dibangun. Nggak tanggung-tanggung, mereka langsung membangun 13 bendungan, tanggul, pengunci air, penghalang air, dan pintu air, agar mereka ini bisa mengatur aliran air itu. Karena proyek ini cukup mahal dan penting, tentu pemerintah harus menunjuk pihak yang berkompeten dalam bidangnya. Makanya disuruhlah tuh Dinas Perairan dan Pekerjaan Umum untuk menyelesaikan proyek Delta. Dapat proyek nih bos, berapa duit pak? Tenang, sudah disiapkan tuh anggaran sampai 5 miliar dolar. Wah, berapa tuh? Mungkin sekitar 75 triliun ya. Tapi itu cuma kisaran ya, belum terhitung inflasi di zaman itu. Penghalang air terbesar di bumi, Bendungan Oosterschelde. Oosterschelde. Bendungan Oosterschelde yang juga masuk dalam proyek Delta Works menjadi infrastruktur paling penting di situ karena dia berperan sebagai penghalang air dan badai terbesar yang dimana dia membentang sejauh 3 km. Berbeda dengan bendungan sebelumnya yang menggunakan tanah timbunan sebagai tanggul, bendungan ini menggunakan beton raksasa. Disiapkan 62 pintu air yang memiliki lebar masing-masing 42 meter dengan ketinggian 10 meter. Jadi di bendungan satu ini airnya masih bisa lalu lalang. Tapi ternyata tidak semua aliran air ini bisa ditutup, sebab ada jalur yang sangat ramai dilewati oleh kapal-kapal. Kan tidak mungkin tuh kita membendungnya. Maka dari itu dibuatlah proyek pintu air raksasa. Nah, salah satu dari proyek inilah yang membuat banyak orang terkagum-kagum. Itulah proyek pintu air Maesland Kering. Kenapa disebut Maesland Kering? Ya mana gua tahu, mungkin pas dipegang, oh iya kering. Maesland Kering ini merupakan infrastruktur dengan teknologi penghalang gelombang badai dan gelombang air laut agar dia tidak memasuki daratan. Di situ ada 2 pintu super besar. Mungkin kalian mengira pintu ini tidak sebesar yang dibayangkan ya. Jangan anggap pintu ini kecil paman. Karena satu pintunya saja setara dengan tinggi Menara Eiffel dan beratnya hampir 4 kali lipat dari Menara Eiffel. Emangnya berapa beratnya Menara Eiffel? Gak tahu juga gua, gak pernah nimbang. Oh ini ada datanya. Menara Eiffel sendiri beratnya 7.300 ton. Tinggal dikalikan aja kan tuh. Panjang masing-masing pintu ini mencapai 210 meter dengan tinggi 22 meter yang bisa mengayun jika dibuka dan ditutup. Kedua pintu ini dapat bergerak sejauh 237 meter saat digeser. Dan saat dibuka maka menciptakan jalur selebar 360 meter agar kapal-kapal bisa lewat dengan leluasa. Bahkan bisa lewat sambil menyamping tuh. Canggihnya lagi, pintu ini sudah dipasangkan pendeteksi gelombang. Jadi saat dia merasakan air laut itu naik sampai 3 meter, pintunya otomatis akan tertutup. Dengan begini, warga pun merasa aman dari banjir dan merasa puas tinggal di situ. Sekarang kita kembali lagi untuk menengok bagaimana kabarnya bendungan Afsluitdijk yang kabarnya semakin diperbaiki. Awalnya, insinyur menyarankan untuk menambah ketinggian bendungan ini agar tidak jebol. Itu ide yang bagus pak, tapi itu akan menjadi sia-sia jika tanahnya runtuh akibat erosi. Makanya perlu diberikan beton di atasnya. Itu sebagai pengikat kan, agar tanahnya tidak bergeser. Udah, beres kan? Udah, ternyata masih ada tuh masalah lain, yaitu danau ini bisa saja bertambah tinggi permukaan airnya karena dialiri oleh sungai-sungai di atasnya. Maka agar hal ini tidak terjadi, mereka perlu memompa air itu. Dibuatlah tuh 2 stasiun pompa di samping pintu air, dan ini menjadi stasiun pompa air terbesar di Eropa. Jadi ya, begitulah cara luar biasa Belanda untuk mempertahankan daerahnya dari air laut. Mereka menolak untuk tenggelam. Mereka terus berinovasi dan tidak menyerah begitu saja. Saya rasa ada banyak ya pelajaran yang bisa kita petik dari Pak Bondang. Terima kasih telah menonton dan Apa?